ada pemaparan materi dengan topik sekali lagi adalah MPASI bergizi anti GTM yang ramah lingkungan yang akan dibawakan oleh Dr. Diah Arum Kusumani Tias, MGZ. Saya bacakan sekali lagi ya. Jadi beliau adalah dokter, juga spesialis gizi, sudah menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga aktif sebagai breastfeeding dan IYCF counselor, juga sebagai founder dari Biopedia, gitu ya. Kita sambut sama-sama dengan aplaus meriah. Kita aplaus beliau, Dokter Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillah sudah hadir. Apa kabar Bu Dokter? Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Ini hujan lokasi di bener. mana? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Di mana rumahnya Bu Dokter? Sebenarnya aslinya Purwokerto. Mungkin ada teman-teman ibu-ibu yang orang Ngapak juga, tapi sekarang lagi domisili di Jakarta. Oh Ya. baiklah, baiklah, Iya. baik. Hujan ya di Jakarta juga ya. Mudah-mudahan Iya, nggak hujan ada terus banget. kendala sinyal atau apa. Mudah lancar deh ya kita ya nanti Iya, beberapa aku menit ke depan. pakai backup sinyal juga nanti biar takutnya sinyalnya hilang. Betul betul betul. Oke. Aku juga backup nih. Siap, Bu Dokter, silakan. Biar kita mengefektifkan waktu juga ya. Ada waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi. Silakan mungkin bisa di-share mulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Waalaikumsalam. Bunda-bunda, mom semuanya, dan mungkin juga ada ayah di sini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Ini kan nanti kita akan membahas tentang MPASI. MPASI itu sekarang ilmunya memang lagi banyak banget bisa kita peroleh di luar sana. Jadi nanti yang akan saya bahas mungkin sifatnya lebih ke pengetahuan dasar, pengetahuan umum. Tapi nanti kalau ada kasus-kasus spesifik kayak berat badan anak saya nggak naik nih dok, bla 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 bla, saya selalu menyarankan untuk periksa langsung, konsultasi langsung dengan ahlinya, entah itu dengan dokter anak, dokter spesialis rehabilitasi medik, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas, mungkin karena judulnya adalah MPASI yang bergizi, jadi nanti saya akan bahas sedikit tentang dasar-dasar MPASI, terutama berdasarkan panduan WHO dan juga IDAI, kemudian menyiapkan MPASI yang ramah lingkungan, dan membahas tentang GTM, red flag-nya seperti apa, dan tips untuk mengatasinya. Oke, nah mungkin ada yang baru mau memulai MPASI atau sudah memulai MPASI, seperti yang kita ketahui ya, kalau prinsip pemberian MPASI itu sering disebut ada 10 prinsip pemberian MPASI. Di mana yang pertama itu disebutkan juga menyusui eksklusif tanpa tambahan apapun itu termasuk dalam pemberian MPASI atau pemberian makanan kepada anak kita. Lalu poin yang kedua adalah melanjutkan menyusui juga hingga usianya berusia 2 tahun bahkan lebih. Nah, poin yang ketiga disebutkan dalam prinsip pemberian MPASI adalah sebelum masuk nih ke gizinya, ke volumenya, porsinya, dan lain sebagainya, itu yang disebutkan adalah menerapkan responsive feeding. Di mana di sini artinya kita merespon keinginan bayi dengan memahami banyak sekali aspeknya. Yang keempat, menerapkan pola higienitas yang baik, bagaimana mengolah pangan yang baik, dan baru poin yang kelima, 6, 7, 8, itu memulai MPASI dengan porsi yang kecil dulu, lalu naik bertahap, konsistensinya juga dimulai dengan bubur kental yang lumat, baru naik bertahap, kemudian frekuensi makannya juga naik bertahap. Jadi semuanya itu step by step, nggak langsung brek, anaknya langsung makan 3 kali, makan utama, 2 kali cemilan, atau langsung porsinya jadi besar gitu, enggak. Semuanya naik bertahap, pelan-pelan sesuai dengan kemampuannya si bayi. Dan poin yang ke-8, ini sering disebut, ini termasuk salah satunya nanti bisa kita hubungkan dengan ramah lingkungan, adalah memberikan berbagai variasi makanan yang padat gizi, yang sesuai dengan di lingkungan kita. Kemudian poin yang ke-9 adalah menggunakan makanan terfortifikasi sesuai kebutuhan. Jadi tidak serta-merta langsung, saya mau pakai fortif, boleh pakai fortif, tapi kebutuhannya apa nih? Karena anjuran yang pertama, anjuran dari MPASI menurut WHO adalah memberikan MPASI rumahan yang ada di sekitar kita. Dan yang ke-10 adalah pemberian bayi atau pemberian makanan pada saat bayi sakit. Oke. Syarat pemberian MPASI itu ada 4, Ibu dan Ayah sekalian. Jadi yang pertama itu adalah adekuat dengan prinsip gizi seimbang, di mana MPASI di sini harus memenuhi kebutuhan gizi yang tidak lagi terpenuhi oleh ASI atau oleh susu. Nah, kalau disebut adekuat atau harus memenuhi kebutuhannya si bayi,
karena tidak bisa terpenuhi lagi oleh ASI atau susu, maka jelas di situ berarti makanannya yang diberikan itu sudah harus makanan yang mengandung paling tidak ada 3 zat gizi makro. Apa aja sih itu? Ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Jadi sudah tidak ada lagi makanan yang tunggal, yang dimulai misalnya sayur dulu kasih pisang lumat dulu itu enggak. Jadi sebaiknya dari awal memulai MPASI pun sudah dimulai dengan menu yang lengkap, yang paling tidak terdiri dari 3 zat gizi makro tersebut. Lalu poin yang kedua adalah tepat waktu. Jadi diberikan di waktu yang tepat di mana bayi memang sudah siap secara enzimatik atau pencernaannya, kemudian psikologinya juga oke, kontrol kepalanya juga terlihat sudah bagus dan sudah stabil. Itu biasanya dimulai pada saat usia bayi 6 bulan. Yang ketiga, itu diberikan dengan aman dan higienis. Artinya, seluruh bahan pangannya, alatnya, proses memasaknya, itu harus bersih. Harus bersih aja ya, dan aman. Jadi tidak harus yang, harus beli yang mahal nih, harus siapin khusus nih. Enggak, tapi gunakan yang bersih, yang ada di rumah dan aman bahannya. Kemudian, poin yang keempat adalah diberikan dengan cara yang benar. Artinya pemberian makanan kepada anak ini diberikan dengan cara responsive feeding. Salah satunya untuk cara cari tahu anak itu sudah siap MPASI atau belum, pada saat bayi kita berusia 6 bulan atau 5 bulan deh, katakan 5 bulan, biasanya kan kita udah mulai gendong-gendong dia nih, pegang-pegang bayi kita. Nah, kita bisa coba nih pada saat udah selesai mandi, kalau kita tarik tangannya ke atas, kepalanya itu akan ikut ikut mengangkat. Itu salah satunya contoh kontrol kepalanya sudah cukup stabil. Jadi bukan harus udah bisa duduk nih, enggak. Harus udah bisa duduk sendiri, enggak. Tapi at least kontrol kepalanya sudah stabil, sehingga jika didudukkan di tempat yang sesuai, dengan alas kepala yang bagus, kemudian tidak sambil berbaring ya, tidak ditidurkan, maka si bayi bisa menerima MPASI. Oke. Ini responsive feeding, jadi nanti kita bahas nih di bawah ada juga. Jadi bagi bayi, ibu dan ayah sekalian, makan itu nggak semudah seperti kita. Yang masukin ke mulut, mungkin kita juga bisa sambil nyambi nonton, atau kita sambil nyambi pekerjaan yang lainnya, karena kita sudah terbiasa. Tapi bagi bayi, itu makan itu betul-betul proses yang dia baru banget nih, yang dulunya usia 0 sampai 6 bulan dia baru ngenyot, istilahnya minum menyusu ke ibunya itu kan mungkin cuma butuh berapa belas otot di mulut. Sementara ketika nanti dia makan itu bisa sampai 32 otot di mulutnya yang dia gunakan. Belum lagi koordinasi antara otaknya, badannya, tungkai bawahnya yang harus dia perhatikan. Ini kok kayaknya posisinya kok didudukin sih sama ibu. Biasanya aku kalau minum susu sambil tiduran juga udah oke nih. Kalau misalnya aku buat perutku kenyang sambil tiduran juga oke kok. Sekarang harus duduk sih. Itu poin-poin yang akan membuat si bayi jelas harus berproses untuk terbiasa makan. Jadi poin yang harus kita pegang ketika menerapkan responsive feeding adalah turunin deh ekspektasi kita. Jangan terlalu berharap anaknya langsung makannya oke di awal. Nggak dilepeh, langsung makan semuanya, mangap semuanya habis, enggak. Kalaupun dia sedikit-sedikit melepeh atau makannya belum sesuai porsi, tahan aja dulu. Diamin aja dulu, tidak bereaksi, nanti kita terapin di next waktu makan berikutnya. Oke, sekarang untuk peralatan MPASI. Saya sering ngobrol tentang ini di Instagram saya juga, bahwa peralatan MPASI itu sejatinya gunakan aja peralatan MPASI yang ada di rumah, yang bersih, yang aman. Jadi tidak ada sisa-sisa makanan, tidak ada sisa-sisa minyak. Kalau mau pakai penggorengan, mau pakai panci, yuk cek dulu apakah ada baretnya, apakah ada karatnya. Kalau tidak ada baret, tidak ada karat, termasuk bahan yang sehat digunakan atau aman digunakan untuk memasak, maka pakai aja. Tidak perlu beli panci khusus misalnya, atau harus siapin blender khusus, slow cooker khusus, dan lain sebagainya. Pakai peralatan MPASI yang ringkas yang ada di rumah. Mungkin butuh beli sendok makan bayi atau mangkok-mangkok makan bayi untuk menakar porsi, tapi selain itu pakai yang ada di rumah. Ini ya untuk peralatan makan yang ramah lingkungan. Kaitannya kalau misalnya kita berbicara tentang ramah lingkungan, tentu ketika kita membeli sesuatu, membeli alat makan, membeli alat masak,
kita lihat nih apakah ini sifatnya akan menjadi long investment. Apakah ini bisa kita pakai lama nih di dapur kita. Jadi bukan hanya karena beli murah terus tapi mungkin dipakai sebulan 2 bulan rusak terus kita buang kan. Sebaiknya enggak. Jadi kita pakai, kita lihat barangnya bisa kita pakai lama. Nah, itu juga bisa bersifat ramah lingkungan. Oke, tekstur MPASI kurang lebih seperti ini. Ketika kita mulai dengan jumlahnya sedikit, kemudian ditingkatkan teksturnya seiring dengan pertumbuhan atau kemampuan si bayi, ibu dan ayah sekalian. Kalau mau dilihat pas awal MPASI itu, ketika kita sendokin MPASI-nya, kalau kita miringin sedikit, dia butuh sepersekian detik untuk jatuh, atau mungkin kita pas balikin MPASI-nya, jadi kita balikin sendoknya, dia mungkin jatuhnya agak perlahan, itu salah satu tanda teksturnya oke. Tapi kalau kita miringin, belum kita miringin banget, dia udah jatuh, jadi kayak seperti air, itu berarti teksturnya terlalu encer. Kenapa sih nggak boleh encer-encer, dok? Karena yang pertama, kalau makanan terlalu encer, kalorinya atau energi yang dihasilkan sama si makanan itu sedikit. Dia mungkin butuh makan yang banyak, tapi kalorinya, energinya yang dihasilkan sedikit. Jadi yang masuk pun, padahal kan si bayi butuh yang energi cukup banyak ya dengan ukuran lambungnya si bayi yang mungkin masih cukup kecil. Nah, kalau misalnya terlalu encer, karena dia pahamnya ini kok kayaknya kayak ASI sih atau kayak susunya, udah langsung telan aja lah, enaknya dimakannya gitu. Kalau terlalu encer juga si bayi menjadi tidak berlatih untuk mengunyah atau memproses makanannya di dalam mulutnya. Nanti kalau akibatnya ke depan mungkin dia akan lebih sulit untuk naik tekstur atau mencapai seperti makanan keluarga. Nah, ini tadi ngomongin tentang kalori nih, Ibu dan Ayah sekalian. Ini dari panduan WHO. Jadi, pada usia 6 sampai 8 bulan, kebutuhan energi yang dihasilkan atau yang harus kita peroleh dari MPASI itu kurang lebih 200 kilokalori per hari. 200 kilokalori per hari ini hanya dari MPASI aja. 70% lainnya itu masih diperoleh dari ASI atau dari sufornya. Jadi dimulailah dengan porsi yang kecil-kecil dulu. Kita mulai dulu frekuensi makannya yuk, 2 kali dulu pagi dan sore. Lalu dimulai dulu dari bubur yang kental atau makanan yang dilumat. Apakah harus langsung diberikan cemilan? Enggak. Mulai aja dulu dengan waktu makan utama. Kalau sudah oke nih waktu makan utamanya sudah terbentuk, kemudian tekstur yang dia terima sudah bagus, volumenya kita lihat di sini, volumenya dimulai dari di awal-awal MPASI biasanya 1 minggu pertama itu ada 2 sampai 3 sendok makan dewasa sekali makan. Lalu nanti dinaikkan. Oh, 3 hari 2 sampai 3 sendok makan ternyata udah habis terus nih. Maka ditambahin nih. Jadi misalnya 5 sampai 6 sendok makan sampai kurang lebih itu 125 ml. Lalu untuk 9 sampai 11 bulan itu kebutuhan energinya 300 kilokalori per hari. Kalau tadi itu 70% yang masih ada spare-nya dari si ASI atau si SUFOR, maka di usia 9 sampai 11 bulan ini sudah 50-50. 50% dipenuhi, energinya dipenuhi dari MPASI, 50% dari ASI dan SUFOR. Maka yang tadinya baru makan hanya pagi sama sore atau kemudian bertambah jadi pagi, siang, sore, di usia 9 sampai 11 bulan, ibu dan ayah bisa mulai menambahkan, 3 kali makan utama deh, atau justru bisa 4 kali makan utama, terus bisa ditambahin waktunya 1 kali snack time, atau 1 sampai 2 kali snack time, tergantung dari nafsu makannya si anak, kemudian kita lihat juga kemampuan makan anak. Terus untuk volumenya, kita lihat dari 125 ml bisa juga dikombinasikan dengan finger food. Di usia 9 sampai 11 bulan ini bisa dikombinasikan dengan finger food. Lalu di usia 12 sampai 23 bulan, jadi di atas 1 tahun, kebutuhan energi yang dipenuhi dari MPASI itu kurang lebih 550 kilokalori per hari. 550 kilokalori per hari ini berarti sekitar dibalik nih 70%-nya dari MPASI-nya. Sementara sisanya dipenuhi oleh ASI dan atau SUFOR-nya. Jadi memang sudah lebih dominan si MPASI-nya. Oleh karena itu, waktu makannya juga mungkin akan lebih bertambah. 3 sampai 4 kali makan utama,
dan 1 sampai 2 kali waktu cemilan. Dan untuk teksturnya diharapkannya udah mulai makanan keluarga atau makanan yang dicincang kasar. Lalu untuk volumenya, nah kalau misalnya sudah mengikuti makan keluarga, sebenarnya lebih mudah untuk mengukurnya dengan ukuran isi piringku atau kita lihat komposisinya di dalam piring. Oke, kita pakai ukuran volume, tapi biasanya kalau volume itu kita ngelihatnya akan jadi satu mangkok seperti bubur kental ya. Tapi kalau misalnya udah family food, udah mengikuti makanan keluarga, maka kita lihat aja komposisinya yang ada di piring seperti apa. Nah, untuk MPASI, selalu variasikan bahan pangan di MPASI-nya. Prinsipnya sebenarnya adalah padat energinya, jadi punya karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, dan juga ada mikronutriennya atau zat gizi mikro, itu biasanya dipenuhi dari sayur, bisa juga dari protein hewani, dan juga dari buah-buahan. Kemudian tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, mudah untuk dimakan si bayi, disukai oleh si bayi, dan tersedia lokal sesuai dengan kemampuan yang ada di keluarga. Dengan prinsip seperti ini, maka sebenarnya kalau misalnya ditanya, boleh nggak sih dok nambahin gula dikit, garam dikit, atau pakai bumbu-bumbu aromatik? Boleh, sesuaikan lagi dengan yang ada di rumah nih. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Aduh harus beli butter, aduh harus beli ini dan ini, pakai aja yang ada di rumah. Oke, ini prinsip yang aman dan higienis ya, Ibu dan Ayah sekalian. Jadi kalau prinsip keamanan pangan, ini mungkin Mulia juga paham ya tentang ini, tentang food safety. Jadi yang pertama, selalu jaga kebersihan, lalu selalu pisahkan antara bahan pangan mentah dan matang. Mungkin kalau misalnya kita belanja, ketika kita belanja nih, terus kita mau mengolah makanannya di talenan, dipotong-potong gitu kan, idealnya kita pisahkan dulu nih talenannya, antara talenan yang bahan mentah sayur-sayuran dan bumbu, sama yang bahan mentah daging-dagingan. Tapi kalau tidak bisa, tidak saat ini belum tersedia, maka yuk olah dulu si sayur-sayuran atau bumbu-bumbunya, kita rajang-rajang dulu, lalu dibersihkan dulu, dicuci, baru digunakan untuk mengolah daging-dagingan atau bahan mentah si unggas atau seafood, ikan dan lain sebagainya. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu takutnya menjadi kontaminasi silang. Si bakteri atau kuman-kuman yang ada di daging mentah itu biasanya akan mengkontaminasi si sayuran atau bumbu-bumbu atau sebaliknya. Seperti itu. Kemudian untuk MPASI selalu pastikan masak dengan yang benar, jadi matang. Jangan biarkan kita berikan MPASI-nya itu misalnya setengah matang. Jadi pastikan selalu matang atau dimasak itu minimal suhunya di atas 70 derajat Celcius. Lalu jagalah makanan ini, baik yang sudah matang, itu sebaiknya dijaga pada suhu yang aman. Ini kaitannya dengan ramah lingkungan seperti ini. Kalau kita mau memasak, idealnya itu kan kita masak, makan, dihabiskan saat itu. Kalau tidak habis, tidak disimpan terlalu lama di suhu ruang. Kita bisa menyimpannya di dalam kulkas. Nah, kalau misalnya menyimpannya terlalu lama nih, atau sengaja disimpan lama-lama, terus ternyata makanannya menjadi sudah tidak enak, akhirnya kan dibuang ya. Jadi kalau seperti ini, coba kita susun menu, lalu kita pastikan, oh porsi makan anak saya ini segini nih. Dibagi aja dulu porsinya, yang belum tersentuh apa-apa, yang belum tersentuh liurnya si anak, yang masih makanan baru ya disimpan, dan dimakan di hari itu juga. Jadi tidak disimpan terlalu lama atau sengaja disimpan sampai berminggu-minggu untuk mencegah membuang makanan yang tidak perlu karena sudah rusak atau sudah tidak bagus kualitasnya. Lalu gunakan bahan dan air yang aman. Saya rasa kalau di Indonesia masih cukup oke ya kualitas airnya dan bahan pangannya. Pastiin aja sebelum dimasak mungkin sayurnya dicuci terlebih dahulu. Oke. Nah, ini untuk daging unggas ataupun ya biasanya daging merah dan unggas. Kita kan biasanya ngincarnya di daging ini tuh adalah zat besinya.
sebaiknya kita pilih dulu nih, mom sekalian pilih yang memang dagingnya oke, segar, jadi tidak perlu dicuci. Kenapa tidak perlu dicuci? Karena selain tadi ya bisa mengkontaminasi ini seperti gambarnya, bisa mengkontaminasi sekitarnya. Kalau kita cuci, si zat besinya atau pengikat zat besinya itu biasanya akan ikut luruh sama airnya. Jadi yang kita incar ini justru bisa habis, bisa ya habis maksudnya ikut air gitu kan. Jadi malah gizinya agak berkurang. Jadi kalau kita beli, kita potong-potong, langsung kita masak, itu sebenarnya sudah oke kok dan aman selama dia mateng itu tetap aman. Oke, nah ini dia. Untuk prinsip MPASI, tadi kan yang adekuat ya. Adekuat di sini berarti kita lihat nih, kalau misalnya udah di atas 1 tahun, kita bisa pakai MPASI-nya seperti prinsip isi piring nih. Kalau misalnya karbo itu kurang lebih 35%, kemudian protein kurang lebih 30%, lalu kemudian sayur dan buah ini sekitar 15 sampai 25, lalu bisa dibantu dengan si prona atau protein nabati bisa, atau dengan kacang-kacangan, kemudian tempe dan tahu. Ini untuk di atas 1 tahun sudah bisa kita pakai prinsip isi piring makanku ini. Tapi kalau memang di bawah 1 tahun, memang belum membutuhkan sayur sebanyak ini, jadi sampai 25% ya, jadi seperempat piring. Jadi kebutuhannya itu kurang dari 5 gram dalam 1 hari, itu kira-kira hanya butuh 1,5 sendok makan per hari untuk di bawah 1 tahun ya. Jadi memang dia tetap butuh sayur, tapi tidak butuh banyak-banyak dulu. Variasikan sayur mayurnya, tapi nggak perlu yang, wah kayaknya wortel enak nih, akhirnya diberikan wortelnya sampai 1 buah wortel sendiri, sementara mungkin proteinnya nggak dimasukin nih, proteinnya mungkin cuma 1 telur aja. Nah, sebaiknya komposisinya tidak seperti itu, karena yang dibutuhkan yang pertama, karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, ini beberapa jenis tentang karbo. Di Indonesia banyak ya, nggak cuma nasi. Kenalkan beragam jenis karbo untuk anak kita. Protein, kenapa sih protein itu penting? Karena ada kandungan asam amino esensial yang berguna untuk membentuk jaringan tubuh. Nah, asam amino esensial ini yang paling lengkap jumlahnya itu ada di protein hewani. Itulah kenapa memang anjuran yang pertama adalah memberikan protein hewani. Protein nabati boleh diberikan atau tidak? Protein nabati boleh diberikan, tapi bukan keharusan. Ini yang sering jadi perdebatan kalau misalnya MPASI 4 bintang, apa MPASI menu lengkap. Karena kalau misalnya disebut MPASI 4 bintang zaman dulu, itu si pronanya ini selalu masuk jadi kewajiban. Sementara kalau misalnya mengikuti menu lengkap, boleh ditambahin tapi bukan kewajiban. Yang wajib itu ada karbonnya, ada proteinnya, diutamakan protein hewani, dan lemak. Lemaknya itu bisa diperoleh dari minyak, bisa dari santan, bisa dari margarin, bisa dari mentega, bisa juga ternyata dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Seperti bumbu kemiri itu juga bisa menghasilkan minyak. Dan itu bisa menjadi lemak untuk anak. Kemudian ini bahan pangan tambahan untuk rasa-rasa umami, atau kita biasanya sebut untuk rasa-rasa micin. Rasa-rasa micin, kita bisa menambahkan bahan-bahan ini ke dalam makanan atau MPASI anak kita, atau makanan kita secara umum, sehingga kita tidak terburu-buru, aduh, pingin ngasih kaldu bubuk ini nih, pingin ngasih ini nih. Karena sebenarnya di bahan-bahan ini pun rasa umaminya itu udah kenceng, udah kuat. Jadi bisa untuk MPASI anak kita. Ini ide-ide untuk bumbu aromatik ya, untuk sesuai usianya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, sayur mayur tetap harus dikenalkan, tetap harus diberikan kepada anak kita. Di bawah 1 tahun, itu tetap variasikan sayur mayurnya, tapi memang jumlahnya asal tidak melebihi si komposisi karbo, protein, dan lemaknya tersebut. Oke, nah ini cara membuat MPASI nih, Ibu dan Ayah sekalian. Kalau misalnya kita buat dari menu keluarga, ternyata kita bisa ngambil nih, ambil aja nasi putih dari rumah, yang udah kita masak ya, ada dada telurnya, ada sayur kare wortel biasanya udah ada bahan santannya,
ini maka bisa menjadi satu MPASI yang adekuat juga, semudah itu. Atau misalnya usia 9 sampai 11 bulan, nasi putihnya, kemudian kasih ikan kembung, kasih tumis buncis, bisa dilihat gambarnya di sini, maka ini menjadi MPASI juga yang bergizi seimbang. Kalau misalnya kita bikin dari bahan mentah, bisa dilihat sini. Nah, apakah harus selalu ditimbang, Dok? Kalau misalnya ini 45 gram itu seberapa sih? 25 gram itu seberapa sih? Kita bisa googling, kita bisa cari. Nasi putih 30 gram itu kurang lebih bisa 3 sendok makan dewasa. Kemudian dadar telur 35 gram itu mungkin satu telur kita bagi dua. Kalau sayur kare yang udah ada wortelnya mungkin bisa satu sendok makan gitu. Nah, itu sudah untuk satu kali makan. Jadi bisa semudah itu membuat MPASI dari menu keluarga atau modifikasi menu keluarga dan sesuai dengan kondisi yang ada di rumah. Oh, tapi saya mau bikin sendiri nih, Dok, mau bikin khusus, bisa juga kita bikin khusus dari bahan-bahan yang ada di rumah atau bahan-bahan mentah seperti ini. Nah, sekarang kita bahas nih tentang GTM. GTM ini kalau misalnya dilihat dari dalam panduan IDAI, Ibu dan Ayah sekalian, itu adalah istilah yang terbentuk di kita ibu-ibu. Jadi sebenarnya dari sisi medis itu tidak ada yang disebut atau diagnosa itu tidak ada diagnosa GTM, tapi memang istilah yang terbentuk di kalangan ibu-ibu. 50-60% orang tua itu yang periksa ke poliklinik atau pas lagi anak misalnya lagi sakit dirawat inap, itu pasti melaporkan anaknya mengalami masalah makan. Tetapi setelah dievaluasi ternyata dalam anamnesis pemeriksaan hanya 20-30% yang betul-betul mengalami masalah makan. Dan hanya 1-2% saja yang mengalami masalah makan yang serius atau butuh intervensi yang lebih lanjut. Masalah makan yang sering terjadi itu sebenarnya apa sih? Kalau dari panduan IDAI itu ada 3, ada inappropriate feeding practice, small eater, dan ada parental misperception. Kalau parental misperception ini sebenarnya mirip-mirip dengan si inappropriate feeding practice, tapi berhubungan juga dengan kadang berhubungan dengan ekspektasi si orang tuanya itu berbeda sama kemampuan makan anaknya. Nah, yang di sini akan saya bahas lebih ke inappropriate feeding practice-nya ya. Tadi kan kita udah bahas nih responsive feeding di depan ya. Kuncinya seperti apa sih kalau responsive feeding itu? Ternyata yang pertama kita paham dulu nih, si bayi ini kalau lapar tuh seperti apa sih? Kenyangnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Ketika kita sudah paham ilmunya, tanda lapar dan kenyangnya si bayi itu contohnya seperti apa, atau kemudian yang ada di depan kita itu seperti apa, kita bisa merespon dia. Meresponnya itu dengan kita omongin aja, kita komunikasikan. Oh, ada lapar ya? Oke, ibu masakin ya. Oh, ibu udah siapin nih, ibu udah masak, ibu tinggal ibu bejek-bejek bentar ya. Kita komunikasiin aja seperti itu. Atau misalnya ketika dia menunjukkan tanda sudah kenyang, oh ada udah kenyang, sudah mau selesai, oke sudah selesai gitu. Kita sudahi proses makannya. Atau kita bisa bikin tanda-tanda khusus, tanda-tanda atau bahasa-bahasa khusus yang bisa kita obrolin sama si bayi. Itu mungkin Bunda bisa lihat ada namanya baby bahasa bayi ya. Bahasa bayi itu umum digunakan, jadi kita bisa pakai tanda. Dia kan belum mudeng, belum paham bahasa kita mungkin, tapi kita kasih tanda. Oh sudah kenyang atau oh lapar. Misalnya mau makan ya, mau makan gitu. Nanti dia akan niru. Bayi itu pintar, dia akan niru. Oh mau makan, ini tandanya mau makan misalnya. Atau kalau kalau sudah, misalnya dia udah nutup, udah selesai gitu kan, ditutup udah selesai, udah kenyang, ada pakai bahasa khusus seperti ini, maka kita bisa ngobrol sama si bayinya, kita paham dia sudah mencukupkan, jadi kita tidak memaksa dia untuk makan. Nah, ini tanda lapar dan kenyang, seperti ini. Kalau usia 6-9 bulan, dibandingkan dengan 9-12 bulan, ternyata udah beda loh, ada beda-bedanya misalnya di sini ya. Kalau misalnya 9-12 bulan, anak kita tahapan perkembangannya kalau sudah 9-12 bulan tuh dia udah bisa enggak, udah nolak gitu, atau dia bukan lagi nutup mulutnya gitu atau mundur, dia udah selesai gitu didorong makanannya. Kalau sudah seperti itu jangan dipaksa. Itu adalah salah satu tahapan kita untuk responsive feeding. Oh berarti dia udah nggak mau makan, udah hentikan dulu, kita hormati keinginannya. Nanti jelang makan berikutnya kita tawarin
dengan makanan yang bergizi juga. Nah, di antara rentang waktu antara makan pertama dengan makan yang kedua, harapannya kita nggak buru-buru nih ngasih entah itu cemilan, entah itu terus kita nenenin langsung karena merasa aduh takut nggak kenyang dok, akhirnya dinenenin. Kalau seperti itu kita nggak menghormati dia untuk merasakan atau belajar lapar seperti apa, kenyang itu seperti apa. Di tahapan untuk self feeding. Oke, di sini Bu Dokter 5 menit ya. Oke. lagi ya. Baik. Oke. Nah, di sini self feeding ada milestone-nya, Ibu dan Ayah sekalian. Ketika kita lihat milestone-nya seperti ini, oh ternyata 6 sampai 9 bulan itu dia mau makan tapi mungkin butuh dibantuin. Dia sudah bisa main dengan sendok, dengan mangkoknya, maka boleh kok kita memberikan kesempatan dia untuk mengeksplor ke makanannya. Sementara kalau mungkin 11 sampai dia usia 1 tahun, dia ternyata sudah bisa punya kemampuan untuk menggenggam dengan bagus atau menjungut makanan, maka berikan stimulus-stimulus seperti itu. Kasih kesempatan dia untuk menggenggam sendoknya, atau kasih kesempatan dia untuk memegang makanannya sendiri. Jadi kontrolnya nggak kita terus nih, jadi mengurangi berantemnya sama si anak karena kita ngerasa anaknya nih belum mampu nih, belum bisa nih, padahal sebenarnya kalau lihat usianya dia udah bisa. Jadi kasih kesempatan dia untuk eksplorasi. Ini ya kemampuan makan anak. Oke, sedikit tentang feeding rules. Ada 3 poin ya, itu adalah jadwal, lingkungan, dan prosedurnya. Jadi jadwal makan utama itu harus teratur, konsisten teratur. Ini proses, jadi mungkin saya udah netapin, tapi kayaknya tiap jam itu tuh dia ngantuk. Oh berarti yuk coba bikin jamnya mundur atau maju lagi. Ketika sudah dia tidak ngantuk, berarti itu jam dia mau makan, tetapin jam makan yang sama. Jadi jangan ngikutin bangun tidurnya si bayi baru makan dan lain sebagainya. Terus lingkungannya, bikin lingkungan yang menyenangkan, tapi tidak ada distraksi. Lalu prosedurnya, dorong dia makan untuk makan sendiri. Kemudian ketika anaknya sudah tidak mau makan, hentikan dulu, beri 10-15 menit, lalu tawarkan. Kalau memang sudah tidak mau, ya akhiri proses makannya. Ini contoh jadwalnya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Materinya nanti saya share. Oke, ini tentang GTM. Masalah makan yang red flag atau harus diperiksakan ke dokter anak itu antara lain adanya disfagia, jadi dia kesulitan untuk menelan atau adanya aspirasi, adanya makanan yang masuk ke saluran pernafasannya dia, ini jelas berbahaya ya. Kemudian dia nyeri, ketika dia makan itu dia tampak sekali kesulitan atau bahkan kesakitan, terus disertai dengan keterlambatan perkembangan. Misalnya dia saat usia 9 bulan harusnya udah bisa duduk sendiri, tapi ternyata belum bisa duduk sendiri, itu menjadi red flag yang harus diperiksakan ke dokter. Selain itu ada kelainan perilaku, seperti makannya hanya mau makan makanan tertentu saja, dan betul-betul menolak makanan yang lainnya. Lalu antisipator gagging ini, jadi kalau gag refleks itu biasanya makanan atau kayak gue, itu kalau makanan baru udah masuk, terus dia hoe gitu ya, tapi bisa keluar ada bunyinya. Tapi kalau antisipator gagging tuh kayak baru mau deket mulutnya aja, baru mau makan misalnya dia langsung uwe gitu, belum masuk nih makanannya, maka itu sebaiknya kalau sudah di atas 9 bulan masih muncul refleks seperti itu diperiksakan. Dan berat badan tidak bertambah meskipun hanya 1 bulan, kalau misalnya berat badannya tidak bertambah itu sebaiknya tetap diperiksakan ke dokter. Oke, MPASI mengikuti menu keluarga yang bergizi, makan dengan suasana dan jadwal yang menyenangkan. Selain mendekatkan anak ke pola makan yang baik, juga mencegah food waste yang berlebihan, jadi sifatnya bisa ramah lingkungan. Oke, terima kasih, Mumlia. Saya kembalikan kepada... Apakah tadi materinya sudah selesai? Sudah Sudah selesai. ya, oke. Ya. Tadi aku terakhir tuh bagian responsive feeding, terus habis itu ada jadwal-jadwal tuh masih nyambung, habis itu udah mandet-mandet gitu. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke, jadi teman-teman semua, kita akan buka 4 termin pertanyaan. Terima kasih banyak Bu Dokter atas tadi penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan ini akan dibuka jadi 4 termin. Yang pertama, 3 pertanyaan pertama itu akan diambil dari chat, gitu ya. Tadi sudah dipilih beberapa pertanyaan yang
harusnya mewakili ya, karena kan ada yang terlalu spesifik terkait anaknya, atau tadi ada terkait perkembangan, khawatir nanti terlalu panjang. Nah, kita pilihkan 3, setelah itu nanti kita akan pilih 3 pertanyaan dari raise hand. Jadi yang belum raise hand, yang sudah raise hand nanti turunin lagi ya, jadi nanti kita akan pilih lagi 3 pertanyaan yang paling cepat yang raise hand setelah saya bacakan dari yang chat. Oke. Baik, saya coba ambil pertanyaan yang pertama tadi dari nama aslinya saya kurang tahu ya, tulisannya Night Wolf, Serigala Malam 19. Oke, jadi pertanyaan begini, izin bertanya dok, apakah pemberian MPASI yang salah bisa memicu stunting pada anak? Itu aja pertanyaannya dok, silahkan. Oke, baik. Salahnya di sini ini kan sebenarnya aspeknya banyak ya. Salahnya di mana nih? Kita juga nggak ngerti. Salahnya di poin yang apa? Apakah dari segi kualitasnya, ataukah dari kuantitasnya, ataukah dari prosedurnya, cara pemberiannya? Sebenarnya yang perlu kita lihat stunting itu, ibu dan ayah sekalian, itu tidak hanya dimulai dari pada saat fase MPASI. Betul, MPASI itu penting dan segitu signifikannya untuk gizi si anak. Tapi stunting itu sebenarnya bisa sudah dimulai sejak dia zaman di dalam perut. Entah itu dengan kondisi riwayat kesehatan ibunya sebelumnya, mungkin ada riwayat anemia, kemudian pada saat di dalam perut asupannya kurang dan lain sebagainya. Lalu pada saat fase ASI eksklusif atau mengkonsumsi sufor, itu penting banget tuh di usia 0 sampai 6 bulan untuk plotting tiap bulan. Karena kalau misalnya kayak kenaikan BB-nya yang udah nggak optimal atau belum optimal, harusnya sudah dikoreksi sejak di 6 bulan itu. 6 bulan pertama ya? Ya, jadi ketika naik ke MPASI, MPASI-nya itu mungkin tidak adekuat, salah ya, misalnya salah entah itu dari kualitas, kuantitas, atau prosedurnya, maka dia sudah tidak terlalu kayak kesusahan untuk mengejar karena ketakutan sekali dengan si stuntingnya karena sudah ada koreksinya dulu nih pada saat usia 0 sampai 6 bulan. Jadi memang betul stunting itu adalah satu resiko yang harus kita lawan, tapi jangan terlalu ketakutan, waduh, anak saya nanti kalau nggak makan nih nanti bisa jadi stunting, akhirnya kita maksa si anaknya untuk makan, atau takut anaknya nggak bagus lemaknya, akhirnya buru-buru harus kasih lemaknya jadi di double lemaknya atau di double proteinnya. Justru itu tidak baik kalau seperti itu. Intinya kita bikin aja MPASI yang adekuat, yang lengkap. Jangan menu-menu tunggal aja, jangan sayur aja atau buah yang dilumat aja. Insya Allah kalau kita udah paham ilmunya, sebenarnya MPASI itu mudah dan sangat bisa untuk menghindari terjadinya stunting. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Dok. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya bisa saja ya penyebabnya dari MPASI yang salah, tapi sebenarnya bisa jadi juga lebih dari awalnya juga ya, dari sejak hamil. Oke, baik. Jadi memang berat sekali jadi ibu ya, sejak dari hamil sampai sekarang, ntar anaknya gede juga tetap harus concern ya soal pertumbuhan dan perkembangan. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Kita lanjut untuk yang pertanyaan yang kedua dari Mbak Ella. Dok, mau tanya untuk makanan tinggi kalori untuk mengejar berat badan. Contohnya gimana ya dok? Dan bagaimana dengan bone broth? Itu saja pertanyaannya. Oke. Masih terdengar Bu Dokter? Tadi pertanyaan dari aku? Iya, maaf. Boleh diulang? Iya, sinyal juga ya kayak tadi. Baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Petirnya juga tadi kedengeran banget ke sini. Iya. Oke, jadi makanan tinggi kalori untuk mengejar BB, berat badan gitu, contohnya gimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dengan bone broth itu bagaimana ya? Gitu. Apa boleh mungkin gitu? Oh ya, oke, baik. Yang pertanyaan kedua dulu ya, Pom. Jadi bone broth itu sekarang lagi ngetren banget ya pakai. Saya juga pakai pernah gitu kan, dan bikin sendiri juga sering. Tapi itu hanya salah satu variasi bahan pangan aja kok. Jadi tidak kemudian jadi superfood. Sebenarnya nggak ada, pembelinya juga ini ya. Jadi tidak ada satupun makanan yang menjadi yang paling unggul nih, dia yang paling oke nih, yang paling mantep buat menghentikan GTM atau buat naikin berat badan tuh enggak. Selama kita variasikan makanan dengan nggak telur aja, nggak ayam aja, yuk kita kasih kaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kalau misalnya tinggi kalori, kita biasa nih ngasihinnya telur ayam. Kali-kali kita ganti pakai telur bebek, itu kalorinya lumayan loh. Lebih tinggi ya? Bisa 2 kali lipat dari si telur ayamnya itu sendiri. Jadi kepadatan nutrisinya itu bisa kita pilih. Misalnya kita biasanya pakai ayam, ayamnya pakai dada ayam.
oh kita bisa ganti nih dengan si paha ayam. Paha ayam itu zat besinya biasanya lebih tinggi, atau kita kombinasikan si paha ayamnya sama hati ayam. Itu juga kalorinya bisa lebih padat dibandingkan dengan si dada ayam itu sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi makanan tinggi kalori, kalau kita bikin komposisinya dengan menu yang lengkap, ada karbonya tetap, ada protein hewannya, dan ada lemaknya, itu sudah cukup tinggi kok. Beda halnya kalau misalnya kita, asal kenyang nih, karbo aja deh, sama kuah sayur aja, terus kasih wortel berapa biji, terus kasih ayam misalnya cuman sepotong kecil, itu menjadi makanan yang tidak tinggi kalori. Seperti itu. Jadi kalau kalau kita kasih, mau buat ngebooster berat badan nih, oh kalau mau buat ngebooster berat badan berarti tadi kita ganti si telur ayamnya misalnya jadi pakai telur bebek, kita ganti misalnya dalam 1 minggu ada deh menu dagingnya, tapi ada juga menu udang sama ikan laut itu juga oke, kalorinya dan mudah sekali diserap sama tubuh si bayi. Jadi nggak harus yang tambahin susu. Biasanya sering ya kita ditambahin susu UHT Lemak atau doang. lemak Atau doang, kadang, atau kemudian dikombinasikan misalnya sama antara si susunya ditambahin dengan fortifikasi. Bukan berarti itu salah ya, tapi yang kurang tepat adalah itu menjadi dianggap sebagai booster atau tinggi kalori. Padahal kalau kita kasih menu barongko, ibu mungkin tahu tahu menu barongko. cemilan ya, cemilan MPASI Yang yang dari pisang gitu bukan ya? iya betul. Sama Ada santan gitu ya? ada pisang, ada santan, ada telur. Itu jadi menu cemilan dibanding sama kita kasih biskuit-biskuit bayi. Ya. Itulah si makanan tinggi kalori yang padat nutrisinya juga. Jadi contohnya seperti itu. Jadi memang kalau yang padat nutrisi, tinggi kalori bukan hanya karena lemak atau protein tertentu ya berarti ya? Betul, komposisinya tetap harus seimbang. Nggak mesti yang harus lemaknya unggul atau proteinnya semua atau double protein. Tetap harus komposisinya tetap ada si karbonnya, tetap ada sayurnya juga, ada mikronutriennya juga. Karena kalau nggak ada mikronutrien kan diserapnya juga nggak bisa dibantu sama si vitamin-vitamin atau mineralnya. Baik, baik, oke. Sangat menjawab ya, berarti lihat lagi tadi persentasenya, kalau nggak mau yang ini cobain yang lain gitu ya, jenis protein yang lain gitu ya, supaya mangap gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, yang terakhir dari chat ya, yang di yang bagian pertama. Setelah ini bagian kedua kita akan ke raise hand gitu ya. Jadi jangan raise hand dulu gitu. Habis ini nanti raise hand dulu bareng-bareng. Saya pilih yang 3 tercepat ya. Jangan raise hand dulu. Oke. Nanti saya turunin juga sama aja, ntar saya turunin. Oke. Nah, jadi yang pertanyaan ketiga dari Mbak Badriah Habibah, Dok izin bertanya, apakah alergi bikin anak GTM? Nah, gimana cara mengatasi GTM pada setiap anak kalau misalnya terkait alergi atau apakah dengan setiap anak tuh beda atau sama ya? Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah alergi bikin GTM? Yang kedua, mengatasi GTM setiap anak, apakah sama, berbeda, treatmentnya bagaimana? Begitu, ada 2 Oke, pertanyaan. baik. Yang pertanyaan kedua dulu ya, Bunda. Jadi, GTM ini pasti klasik banget, dan kalau misalnya ibu-ibu yang mengalami GTM tuh pasti kayak ya elah itu lagi gitu. Karena kalau periksa kita selalu pasti dokternya tuh saya sendiri pun akan ngomong yang ngerti itu ibunya sendiri, bukan dokternya. Pasti ada kata-kata yang seperti itu karena ya emang pertama gini, kita lihat kalau misalnya ada anaknya GTM, tadi kan ada ya pandangan subjektif, makannya lama, dia menolak makan atau makan kudu berantem dulu nih sama ibunya. Maka kita bikin nih listnya. Oh, ini kayaknya nih dia tadi berantem gara-gara mungkin ibunya tuh nyuapinnya kayak makan makan Oke. gitu kan. Karena dia udah ngelihat, oh ini mak gue kenapa nih, ibuku kenapa ya gitu kan. Berarti kita coba nih ketika kita lagi bete, bapaknya suruh ikutan, Pak, tolong suapin gitu kan. Mungkin kalau bapaknya bisa lebih lawak kan, gitu kan. Kita lihat si bapaknya punya respon seperti itu, kita lihat anaknya responnya seperti apa. Oh, anaknya ketawa, dia ngelihat si bayi bapaknya ekspresinya bagus, dia mau makan, berarti itu penyebab GTM-nya adalah ekspresi ibunya, misalnya seperti itu. Satu, misalnya dia GTM, sebenarnya dia lagi ngantuk, pada saat itu lagi ngantuk, cuman kita udah ketakutan, mau takut nih gizinya nggak terpenuhi, ada kita paksa satu lagi ya, masukin gitu, satu lagi, tapi tengah makan gitu, padahal aduh udah ngantuk banget nih gitu kan. Akhirnya dia merasa, loh aku harus makan terus sementara mungkin aku lagi nggak mood atau udah lagi ngantuk.
akhirnya dia berusaha untuk melawannya, karena kalau dia si bayi nggak nyaman kan dia pasti ngelawan ya, kayak udah nangis mungkin dan lain sebagainya. Itu yang sering dianggap sama orang tua, wah anaknya GTM. Jadi memang caranya adalah kita melihat betul-betul, melihat ke belakang sebenarnya penyebabnya apa sih. Salah satunya tadi ya, kita lihat prosedurnya apakah udah oke, lingkungannya apakah sudah baik, jadwalnya apakah sudah diterapkan dengan bagus atau konsisten. Jadi bukan bagus harus 232 gitu. Prosesnya aja kita pegang, kita lihat responnya si anak dulu. Terus tadi pertanyaan yang pertama, alergi. Alergi itu sebenarnya kalau pada saat usia di bawah 1 tahun itu lumayan tricky buat didiagnosa karena harus diperiksa kayak patch test atau prick test, sementara mungkin anak-anak usia segitu belum bisa dilakukan tes tersebut. Biasanya dicek darah aja untuk lihat ada beberapa protein yang akan meningkat kalau ada alergi. Tapi reaksi alergi itu biasanya dilihat kalau di usia 0 sampai 6 bulan, ketika misalnya ibunya makan, misalnya pada saat fase dia menyusui ya, terus dia ada muncul nih kemerahan dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi resiko. Kalau nggak ada seperti itu, jangan buru-buru menyimpulkan, aduh takut nih kasih seafood, takut alergi. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kasih aja makanannya. Nah, tapi kalau memang sudah ada alergi, betul, itu memang menjadi salah satu bisa menyebabkan GTM. Makanya kalau betul-betul sudah ada diagnosa alergi, yuk periksakan ke dokter anak. Biasanya nanti akan dibikin listnya oleh dokter bagaimana caranya untuk mengenalkan protein-protein atau mengenalkan makanan-makanan supaya si anaknya tidak langsung ke GTM yang berkepanjangan. Seperti itu. Siap. Kalau bisa ditarik kesimpulan, sebenarnya kita punya record tertulis lebih baik ya kayaknya ya dok ya. Jadi kayak kapan nih dia kok nggak suka, oke. Terus kapan dia suka, kapan dia menunjukkan sepertinya ada indikasi alergi, misalnya gatal atau merah gitu ya. Itu kalau ada catatan lebih baik ya sepertinya ya dok ya kalau aku lihat. Aku sering menyarankan kalau misalnya, terutama kalau yang buat ibu-ibu yang anaknya GTM juga, yuk bikin food diary. Food diary itu lebih mudah buat kita mengontrol kita juga ya, karena kita kan ibu-ibu tuh suka bawa-bawa perasaan ya. Jadi perasaan, gue udah masaknya sampai 5 kali nih sehari, kok anaknya nggak mau gitu. Ternyata setelah dilihat mungkin listnya makannya mungkin masih itu-itu aja, cuman dimodif sedemikian rupa. Tapi kalau kita bikin food diary, kita bisa lihat nih, oh pagi anaknya dikasih udang, ada kemerahan. Tapi mungkin besok ketika udangnya jumlahnya yang biasa dikasih udangnya katakanlah sampai 4 biji ya, yang tadi pagi nih. Tapi besoknya ketika mungkin 2-3 hari berikutnya dikasih cuma 2 buah udang dicampur sama telur misalnya, ternyata nggak alergi, nggak ada reaksi. Bisa jadi pada saat itu mungkin dia memang masih mengenal si protein udangnya atau jumlahnya masih terlalu banyak. Seperti itu. Jadi dibikin food diary. Food diary ya. Kalaupun nanti periksa, kasih lihat ke dokternya, pasti dokternya senang deh. Jadi iya, sangat terbantu ya. Kelihatan terbantu, ada tulisannya. Oke, semangat ya ibu-ibu. Mungkin kalau nggak buku bisa kayak catatan di WhatsApp sendiri gitu ya, atau IG story mungkin gitu ya. Yang lebih ke arah yang lebih buat portofolio anak kita juga ya jadinya dok. Oke. Terima kasih banyak untuk sesi 1 ini sudah ada 3 pertanyaan tadi ya, sudah dibacakan. Sekarang, udah langsung 3 nih. 3 penanya tercepat. Sudah raise hand, ada, saya langsung sebutkan ya 3 yang penanya tercepat. Ada Mbak Dina atau Mami Dina, Mbak Ainun, dan Mbak Yulia Purnamasari. Baik, kita coba yang pertama dulu dari Mbak Dina Dwi Puryani, silahkan di-unmute. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Dina. Iya maaf, belum bisa on kamera karena lagi pakai dede habis mandi. Tenang aja. Ya, oke, siap. Iya, sebenarnya dok. Ya Allah. Jadi saya punya ini dok, 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana stimulasi oromotor dok? Soalnya bayi saya itu kan dulu pas dari newborn juga suka kowe gitu kalau dikasih nenen ya. Nah, tapi udah bulan keberapa udah hilang. Cuman ketika MPASI, gaggingnya itu bahkan dari awal sampai sekarang 10 bulan, yang dari ulek saring lembut sampai yang cincang halus bubur tim itu masih gagging. Nah itu gimana ya dok solusinya atau mungkin stimulasi oromotornya? Terus yang kedua, tips untuk perjalanan jauh dalam membuat MPASI homemade itu gimana dok? Siapa tahu bisa gitu, jadi nggak pakai MPASI yang sportif gitu. Itu aja dok ya, gitu. Oke, Mbak Dina, baik, yang pertama dulu ya. Tadi saya sebutin sebenarnya ada namanya anticipatory gagging. Jadi kalau dia baru masuk makanan, harusnya dia usianya sudah bisa naik tekstur, tapi dia masih gagging terus. Sebenarnya kita lihat nih, gag refleksnya, makanannya bisa masuk apa enggak. Kalau makanannya masih bisa masuk,
itu kita bisa stimulus. Tapi kalau misalnya dia huwe terus dan makanannya nggak masuk dan itu berakibat ke tumbuh kembangnya, maka diperiksakan, sebaiknya diperiksakan ya Mbak Dina. Itu bisa periksa biasanya leadingnya tetap ke dokter anak, tapi akan di-refer ke dokter rehabilitasi medik untuk spesifik menstimulus oromotornya, entah itu dengan pijatan atau alat-alat tertentu. Nah, kalau di 9 bulan, kita sendiri, kita bisa menstimulusnya dengan coba kasih dia kenal dengan makanan, dengan bahan pangan yang mentah. Kita bisa pegang dulu, atau kenalan dengan sendoknya. Di luar jam makan, Mbak Dina bisa ngasih mainan sendok-sendok makannya dia, atau mangkok makannya dia. Jadi dia kayak masukin sendoknya ke mulut dia, terus kasih contoh gitu ya, kita gitu, terus dimasukin ke belakang gitu misalnya. Jadi dia bisa mengenal sama alat makannya, dan dia akan menganggap, oh ini nggak bahaya kok ternyata. Terus tadi ya, bahan makannya juga kita bisa coba dengan finger food itu tadi. Finger foodnya bisa kita bikin misalnya bentuknya rada-rada memanjang, jadi dia bisa gigit di depan, gitu, atau kita bisa ngajarin dia buat gigit ke bagian belakang. Jadi gigi depannya sama rahangnya itu bisa distimulus juga. Yang ketiga itu bisa dengan disikat juga. Kan ada ya sikat gigi yang ada beberapa step gitu. Itu bisa kita coba sikat lembut gigi atau gusinya dan area-area mulut sekitarnya sini. Jadi kita menstimulus gusinya, kemudian lidahnya pakai si sikat gigi yang step by step tersebut. Jadi anaknya terbiasa nih ada benda yang masuk di mulutnya, itu bisa untuk mengurangi gag refleks tersebut. Terus pertanyaan kedua, ya Yang ini perjalanan jauh ya lagi mau banyak yang perjalanan kayaknya akhir tahunnya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita MPASI homemade itu gampang banget, apalagi kalau udah bukan di fase 6 bulan ya, udah 9 bulan ke atas, makan yang ada di jalan aja. Maksudnya kita mampir, kita kan pasti kalau perjalanan mampir ya ke rest area atau ke restoran. Yuk coba pilih restoran keluarga yang makanan-makanannya tidak terlalu berbumbu tajam, misalnya bukan makanan yang pedas banget. nasi Padang. Enak ya. Kayak misalnya saya mau perjalanan nih dari Jakarta mau ke Purwokerto, lewat Cirebon nih kan ya. Lewat Cirebon enggak ya? Misalnya malah nanya. Lewat Cirebon, ada namanya empal gentong kan? Empal gentong itu ada dagingnya, ada santannya. Betul, betul. Dan itu kita tinggal lumat aja pakai sendok, atau ya kita bawa aja kayak misalnya blender portable itu juga bisa gitu kan. Jadi kita nggak kesulitan untuk menyiapkan harus dari rumah bawa-bawa ini. Sementara mungkin kalau sudah lebih dari 2 jam, yang tadi keamanan pangannya mungkin dia bakterinya sudah bisa banyak bereplikasi, jadi malah tidak aman. Karena sifatnya rekreasional, kita dalam perjalanan itu sebenarnya bisa enteng aja sih. Jadi nggak mesti harus menyiapkan bubur fortifikasi. Atau kita ya ngebekal bawa arem-arem, makanan yang sudah bisa kita lumat, jadi lebih mudah untuk diberikan ke bayi. Itu ya Mbak Dina, semoga membantu. Amin. Ini menarik sekali, pertanyaannya sangat singkat, padat, tapi juga jawabannya jelas juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ini ya, kita juga dalam perjalanan selain ya aman, juga nyaman juga buat anak-anak, buat kita juga ya. Jangan ribet gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke penanya kedua. Untuk yang raise hand kepada Mbak Ainun. Silahkan Mbak Ainun. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, dokter. Sore. Dok, izin bertanya, ini terkait dengan pemberian air putih pada bayi yang sudah mulai MPASI, yaitu dalam sehari itu takarannya berapa ya, dok? Dan kira-kira kalau misalnya kita mau ngasih air putih itu, apa airnya tuh harus direbus terlebih dahulu, walaupun itu dari air mineral. Kemudian, yang kedua ini dok, terkait pemberian double prohi itu apakah diperbolehkan? Nah, jika iya, kira-kira takarannya itu untuk masing-masingnya berapa gram? Terus satu lagi boleh ya dok ya, ini mumpung sekalian ini soal toleransi anak ketika MPASI itu kalau tidak pup itu berapa hari? Toleransi berapa hari ya? Oke. Ya, terima kasih dok. Ya. Aku catat nanti satu-satu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ainun. Untuk pertanyaan pertama terkait air ya, air putih takarannya berapa setiap hari, dan kalau ada air mineral direbus dulu atau boleh langsung begitu? Oke. Yang pertanyaan kedua, kalau misalnya air putih, kalau misalnya air mineral yang kita minum sehari-hari aman, minum diberikan yang sama aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ya kan kita juga masak makanan itu, atau orang tuanya juga minum pakai itu, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya ingin nih ngerebus, mungkin mempertimbangkan air mineral di lingkungan masing-masing, atau air tanah di lingkungan masing-masing, maka silahkan aja, bebas sih sebenarnya mau pilih yang mana. Tapi kalau terbiasa di situ pakai air mineral, pakai aja air mineral.
Baik, baik. Porsinya berapa? Sependek pengetahuan saya bisa dimulai dari 15 sampai 20 mili setiap selesai makan. Selesai makan ya. Ya, jadi sebaiknya bukan yang kita sediain terus kita satu sendok makanan terus satu sendok air gitu buat apa sih bahasanya ngejor buat Ngejog. Masukin biar lurus ya. masukin makanannya gitu. Iya, Enggak. iya. Jadi diberikannya di akhir selesai makan, nanti bertahap bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi. Lingkungannya lagi panas nih mungkin cuacanya, maka tambahin porsi air minumnya, atau lagi sembelit maka dinaikin porsi airnya. Dan kalau misalnya udah di atas 9 bulan, ibu bisa coba kasih, jadi bukan disedokin lagi ya, 8-9 bulan sudah pakai gelas biasa Sippy gitu. cup ya. Ya, bisa pakai sippy cup atau open cup gitu, atau gelas biasa, gelas yang ringan. Dicobain aja, pertama dipegangin dulu, jadi dia minum. Jadi dia bisa kontrol minum seperti apa, karena kita sewajarnya manusia itu kalau udah kenyang, udah selesai hausnya, akan berhenti. Jadi kita tahu, oh ternyata dia kalau sekali takaran sekali minum tuh segitu, jadi kita bisa siapin di gelas, terus nanti bisa dia coba minum sendiri. Itu salah satu stimulus juga, biar dia paham seberapa banyak sih air minum yang bisa dia konsumsi. Baik, oke. Terus, Itu pertanyaan yang tentang air ya. Berarti boleh diminum langsung sama takarannya 15 sampai 20 mili dan boleh ditambah ya sesuai dengan nanti usia atau kondisi. Kemudian yang kedua terkait ya betul, protein hewani dan protein nabati itu persentasenya berapa-berapa? double prohe itu biasanya yang sering dibilang double prohe ini biasanya ke protein hewani ya, biasanya untuk ngebooster berat badan dan lain sebagainya. Sebenarnya komposisinya itu tetap sebanyak si protein hewaninya. Tadi kalau mengikuti isi piringku maka sebesar 30%. 30%. Jadi mau double-double pun tetap dia 30%. Jadi nggak mengalahkan si karbonya. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau kombinasi nih antara udang sama si ikan misalnya. Ya udah, kita misalnya udangnya misalnya kita ambil 4 sampai 5 ekor udangnya, terus kita ambil ikannya misalnya satu potong ukuran sedang. Itu untuk usia 9 sampai 11 bulan, 9 sampai 12 bulan. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya di bawahnya, jumlahnya bisa lebih sedikit lagi per kali makan. Tapi tetap komposisinya tidak melebihi si karbonya. Baik. Kalau faktor pengalinya itu 30% dikali berapa, Dok? Maksudnya tadi? Kalau saya biasanya pakainya MPASI slice-nya gitu aja. Jadi komposisinya kelihatan nih. Oh, saya mau ngasih makan dari modifikasi keluarga, taruh aja gini di piringnya, berarti kan tadi seperempat lebih dikit ya kalau karbonya gitu kan. Terus proteinnya di sini posisinya 30%. Terus kalau sayurannya kalau misalnya di bawah 1 tahun kan nggak sebanyak 25% ya. Jadi katakan 15%, berarti kan cuma sedikit aja nih piringnya. Nah, piringnya ukurannya seperti apa sih? Kita bisa pakai piring yang apa namanya, salad plate itu. Oh jadi iya, yang ada kotak-kotaknya itu. ya kayak gitu, atau yang jadi bukan piring makan yang diameternya besar ya, diameternya yang kecil gitu, jadi dia kelihatan slice-nya seperti piring kue kah? ya kayak piring kue gitu. Piring kertas yang kadang kue gitu ukuran kecil segitu ya. Oke. Diameter berapa ya, 18 cm gitu. Terus ditata ya kira-kira persentasenya berapa? Kalau misalnya hitung gram-gramnya biasanya tergantung dari berat badannya juga. Agak repot ya. Ya harus ngitung kalori berdasarkan berat badannya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir terkait toleransi pup berapa hari? Oh ya, bowel movement, jadi gerakan peristaltik khususnya si anak itu yang normal itu biasanya sehari bisa 1 sampai 2 kali. Di bawah 1 tahun ya, di bawah 1 tahun. Jadi ketika mungkin dalam 3 hari dia tidak BAB sama sekali, tidak ada frekuensi BAB dalam 3 hari, atau kemudian dia BAB dalam 3 hari itu dia BAB 1 kali tapi keras banget. Itu misalnya Mbak Dina mungkin bisa cari googling namanya Bristol chart. Itu melihat bentuk, warna dan bentuk si pupnya. Nah, itu bisa dikatakan sembelit. Jadi nggak hanya toleransi harinya, tapi ke konsistensinya dari si kotorannya juga dilihat biasanya. Untuk melihat apakah sembelit atau bukan. Berarti kalau dari hari sih 3 ya, 2 sampai 3 hari ya? 3 hari biasanya. 3 hari. Atau dalam seminggu hanya BAB kurang dari 2 kali. Kurang dari 2 kali dalam seminggu ya. Oke. Dan juga dibandingkan dengan Bristol chart tadi ya, mungkin aja bisa jadi sembelit tapi baru 2 hari tapi udah sembelit, atau baru sehari udah sembelit gitu ya. Baik, oke. Tadi sudah ada Mbak Dina, kemudian sekarang Mbak Yulia. Ada Mbak Yulia di tempat? Halo, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dok, izin bertanya. Wajar nggak dok anak tumbuh gigi itu di fase GTM udah seminggu
Dia udah nggak mau makan sama sekali, Dok. Ibunya dilema. Mohon tips dan sarannya. Yang kedua, apakah GTM akan berpengaruh dengan perkembangan tumbuh anak nantinya, Dok? Yang ketiga, makanan MPASI boleh nggak di rice cooker? Terima kasih. Oke, tadi yang pertama terkait apa tadi Mbak? Saya agak kelewat. Yang paling pertama GTM, Di fase tumbuh tumbuh gigi. gigi ya. Oke. Ya, untuk seminggu. Tumbuh gigi Jadi seminggu GTM. Oke. ya, Yang pertanyaan kedua tadi terkait perkembangan tumbuh anak. Tadi sebenarnya sudah dijawab Mbak Yulia. Mungkin nanti bisa lihat lagi recordingnya ya. Terkait stunting kan juga tadi sudah dijawab di awal. Terkait perkembangan tumbuh anak. Sama yang ketiga tadi terkait MPASI di rice cooker ya. Oke, silakan Bu Dokter. Baik, yang terakhir Mana dulu dulu? ya, Yang terakhir. yang tadi apa, rice cooker. Rice cooker. Nah, rice cooker itu suhunya beda-beda soalnya. Terus kita tidak bisa menjamin apakah saat kita lagi menghangatkan MPASI-nya si bapaknya di rumah atau kakaknya di rumah tidak buka tutup si rice cookernya. Karena nengok nih ada nasi gitu kan misalnya. Jadi sebaiknya sebenarnya gini prinsipnya adalah ketika menghangatkan suhunya di atas 60-70 derajat. Jadi dia hangat tapi tidak sampai mendidih. Itu prinsip untuk menghangatkan supaya tetap aman. Nah, kalau misalnya rice cookernya mom yakin nih, ibunya yakin suhunya akan di atas itu dan tidak dibuka tutup, maka sebenarnya bisa aja. Tapi kalau tidak yakin, kita nggak ngerti nih suhu rice cookernya seperti apa, modenya seperti apa, maka dibawa mudah aja mungkin bisa dikukus aja. Dikukus kembali dengan wadah yang baik, dikukus, mungkin kalau misalnya kukusannya udah panas, itu paling 10 menitan, sampai di sekitarnya kayak muncul ada bubuk-bubuk di makanannya, maka itu sudah di atas 70 derajat misalnya. Atau misalnya belum dilumat, masih dalam bentuk bubur biasa atau sup kuah-kuahan gitu, dipanasin aja di atas kompor, nggak mesti kita tengok-tengok terus kan, jadi paling 5 menit 10 menit pakai api sedang, itu udah ada bubuk-bubuknya, maka itu sudah hangat dan aman dikonsumsi. Jadi seperti itu untuk keamanan pangannya. Lalu ya, kalau kita lagi nggak enak mulutnya, pasti kita juga makannya juga akan nggak mood ya. Tapi kalau saya sih tetap sih balik kalian. Jadi gini, kalau si bayi ini lagi bengkak nih Bu, lagi bengkak mulutnya lagi nggak enak, maka dia akan wajar banget kalau dia aduh nggak enak tuh masuk, yang masuk kapan sih nih gitu. Nah kita coba nih, oh dia lagi nggak mau makan ya, mungkin kita bisa coba kasih buburnya jangan yang anget-anget, buburnya dibikin aja jadi bubur yang dingin, sudah dimasak, bisa disimpan di dalam wadah yang tertutup, ditaruh di kulkas bawah atau di chiller, bisa kok kita hidangkan buburnya dingin. Atau misalnya kita bikinin puding yang dingin, atau kita bikinin popsicle-nya tapi nggak hanya buah aja ya, mungkin kita bisa campurin alpukat sama santan yang udah matang, itu juga bisa jadi buat meredakan si giginya buat tubuh, tapi dia punya nilai gizinya juga di situ. Jadi ada makanan yang masuk dan jangan dipaksa. Kalau misalnya dia lagi GTM, karena tumbuh giginya itu ya, jangan dipaksa. Jadi tawarin aja terus makanannya, tapi ketika dia belum mau, oh ya sudah, ada kalau nggak mau, nanti kalau sudah lapar bilang ibu ya, atau misalnya nanti kalau sudah lapar kasih tahu ibu ya. Tapi kan susah ya bayi gimana ngasih taunya. Feeding rules-nya tetap diterapin. Jadi kalau pas jam makannya dia nggak mau makan, jangan disumpel-sumpelin sama nenek misalnya. Tetap aja kita tunggu at least 2 jam kemudian baru kita tawarin makan atau kita tawarin nenek. Baik. Itu semoga membantu. Oke, 3 pertanyaan dari raise hand sudah. Belum raise hand lagi. Silakan diturunkan. Saya akan jawab dari pertanyaan yang saya akan pilih dari pertanyaannya chat ya. Jadi tadi saya sekilas ada banyak banget yang bertanya, mungkin follow beberapa Instagram yang terkait tumbuh kembang gitu ya. Apakah ini Dok, mungkin lagi hits nih ya, apakah betul nyeker itu main di luar itu akan meningkatkan nafsu makan Dok? Tadi saya banyak yang, kayaknya tadi di slide juga sempat ada ya Dok ya, terkait main ya. Silakan Dok. Oke, ya betul. Ini juga kemarin sempat dibahas dan sebenarnya gini, saya selalu balikin ke hakikatnya anak tuh seperti apa sih? Hakikatnya anak itu kan nggak perlu yang anak 2 tahun ya, yang anak saya ini yang 7 sampai 9 tahun kan, dia sebenarnya waktu mainnya juga penting. Waktu main itu adalah waktu yang penting buat dia tumbuh dan berkembang, entah itu kemampuan sosialnya dan lain sebagainya. Di usia di bawah 2 tahun, main itu salah satunya ya memang dia keluar, nggak kita kita gendong terus tuh enggak. Stimulus itu banyak sekali, nggak mesti kita kasih mainan yang banyak, mainan yang edukatif gitu, enggak. Sesimpel mungkin kita ajak dia keluar, yang nyeker itu tadi, atau kita main-main di
dia di lapangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dianggap apakah itu akan selalu menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi ya kan yang mulia ya. Udah berharap banget ya, Iya, padahal mungkin di sini. jadi tapi jangan seuzon aku udah nyeker nih, udah ini tapi kok belum, terus akhirnya menyalahkan metode itu, enggak. Kalau buat saya ya itu memang balik lagi ke emang harfiahnya, maksudnya hakikatnya anak tuh emang kita stimulus juga, stimulus sensori itu banyak kok. Salah satunya memang mengenalkan dengan banyak tekstur, nggak mesti harus nyeker. Mungkin kita kenalin di depan dia bisa kenal sama lantai yang lain, atau misalnya kita kenalin dengan bahan-bahan yang misalnya sesimpel sebenarnya. Kalau misalnya saya kemarin ya ngasih contoh, ada keset cendol. Oh, iya benar. Keset cendol banyak ya. Itu kan ada teksturnya ya. Kalau misalnya kita ada kesetnya yang bersih, itu bisa loh. Bisa kita stimulus anak kita seperti itu, tuh bagian dari stimulus. Tapi nyeker juga bagian yang bagus, tapi tidak mesti jadi langsung meningkatkan nafsu makan. Itu jadi bagian, tapi bukan yang kayak pasti akan gitu kan. Asal kita balik lagi ke ya harfiahnya anak memang ada stimulusnya. Stimulasi ya, baik. Jadi ibarat kata tadi feeding rules-nya ada, jadwal makannya ada, terus keseimbangan jenis-jenisnya tadi, ragamnya juga, stimulasinya juga semua ya. Jadi memang banyak banget faktor ya anak GTM tuh yang nggak pasti stimulasi doang gitu ya berarti ya, Dok. Oke. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi nggak nyeker habis itu langsung lahap makannya ya. Jadi memang ada banyak faktor yang harus kita trial error. Oke, kita masuk ke pertanyaannya Mbak Uma D. Hijaiyah. Bismillah, Assalamualaikum dokter. Perkenalkan saya Umu, izin bertanya, saya pahami makanan pendamping ASI instan yang selama ini tuh kita kenal di pasaran itu sudah terfortifikasi. Nah, apakah ini berarti MPASI homemade itu tidak lebih baik dari MPASI instan terfortifikasi ini? Bagaimana ya? Silakan dok. Oke, baik. Saya balikin lagi nih. Kalau mengikuti panduan WHO ya, di IDAI pun sebenarnya panduan IDAI pun menyebutkan si fortifikasi itu di poin kesekian setelah MPASI homemade, setelah MPASI yang memang kita buat sendiri. Karena fortifikasi itu memang awalnya disetting untuk membantu, kan settingannya itu bukan hanya keluarga ya, settingannya negara. Dilihat nih, oh ternyata di Indonesia nih angka anemianya masih tinggi banget nih, karena pola makan keluarganya mungkin belum beragam dan lain sebagainya. Tapi kemampuan ekonomi keluarga mungkin masih, karena melihat Indonesia ya, maksudnya masih menengah ke bawah, kemampuan beli daging dan lain sebagainya tidak bisa disamaratakan. Muncullah si fortifikasi ini, Bu. Karena dengan si fortifikasi ini, mungkin dalam satu sasetnya, si anaknya tuh bisa memperoleh zat besinya yang biasanya ada di dagingnya itu. Tapi kalau settingannya kita keluarga, sebenarnya kalau kita bisa provide telur aja, anaknya makan 1 telur sehari, pernah mungkin baca ya, 1 butir telur sehari itu ternyata pada anak-anak yang ada di dataran tinggi, dia ternyata angka stuntingnya bisa menurun di wilayah itu. Sesimpel itu. Berarti kalau kita sudah paham, oh MPASI homemade yang komposisinya lengkap, yang dibikin dengan baik, nggak hanya cuman nasi sama kuah sayur aja, itu sebenarnya sudah bisa memenuhi gizinya. Kadang tuh dilihatnya seperti ini, katanya kalau anak bayi tuh butuh makan daging satu ini ya supaya zat besinya terpenuhi. Sementara kan kalau misalnya makan fortif 1 atau 2 saset itu bisa terpenuhi si zat besinya dalam sehari. Kalau kita baca di penelitian tersebut, selain si daging, ternyata ada si ati ayam. Ati ayam kalau nggak salah kalau daging stick itu mungkin 125 gram, maka ati ayam tuh cuma butuh 85 gram. 85 gram itu cuma satu belah ati ayam itu kayak kecil. Kan gini ya, dia dua itu aja, itu bisa kan dikonsumsi sebenarnya. Kalau kita bikin MPASI homemade untuk 2 kali makan itu bisa kok. Jadi jangan takut gizinya nggak terpenuhi karena kita bikin MPASI rumahan, selama kita pegang ilmunya nih. Oh ternyata kita bisa variasiin makanan, isinya seperti apa, maka insya Allah bisa terpenuhi kok zat gizinya. Baik. Berarti kuncinya adalah membuatnya yang benar sesuai dengan ilmunya, takarannya begitu ya, dengan zat gizi yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu dokter gitu ya. Berarti ini juga kalau ibu-ibu yang mungkin belum sempat gitu ya, atau mungkin lagi anaknya lagi GTM sama makanan sudah dimasak dan kita lagi lelah gitu, boleh ya sebenarnya kasih MPASI fortifikasi ya sebenarnya? Jadi tujuannya si MPASI fortifikasi itu pertama tujuan idealnya adalah karena itu mungkin dia lagi mau ngejar berat badan atau dia ada penyakit penyerta entah defisiensi zat besi atau anemia zat besi.
itu dikasihlah si fortifikasi karena kemampuan anak mungkin masih sedikit lambungnya ya, tapi dia butuh masuk yang banyak, dikasihlah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah apa-apa, usia 0 sampai 6 bulan, berat badannya oke, pertumbuhannya oke, maka mulailah dengan si homemade. Sebenarnya homemade itu lagi lelah nih kita ya, lagi lelah gitu. Ya udah copot aja yang ada di rumah. Kan kita pasti makan ya, kecuali kalau misalnya setiap hari kita konsumsi seblak misalnya. Seblak kan ya, seblak kan misalnya memang bukan konsumsi MPASI kan ya, tapi kalau misalnya kita di rumah ada ikan, ada telur, ada minyak, ada nasi, ada sayur payur, maka itu sudah bisa menjadi MPASI homemade yang bergizi gitu. Jadi mikirnya jangan keribetan dulu ya, gitu ya. Tapi kan kalau settingannya memang ya lagi lelah atau dan lain sebagainya, saya selalu mempersilahkan, silakan. Bukan berarti sportif ini jadi haram, nggak boleh sama sekali, enggak. Tapi kalau misalnya kita bisa provide yang ada di rumah, sebenarnya nggak sesusah itu kok. Betul. Apalagi ada teksturnya yang berbeda, rasa-rasa yang berbeda, yang kaya ya buat anak-anak juga. Baik, oke. Sangat komprehensif pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, dari yang versi chat ini ya, sebelum resen lagi. Jadi jangan resen dulu. Oke, jadi pertanyaannya dari Mbak Yunita Sari. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, anak saya itu alergi susu sapi. Saat ini susah sekali makannya. Bagaimana ya cara memberikan nutrisi yang tepat saat anak susah makan seperti ini? Dan bagaimana cara kita membujuk anak untuk makan lagi? Karena di susu itu di susu PHP beda kandungannya dengan susu sapi. Saya agak kurang paham ya susu PHP, mungkin dokter tahu ya. Saya takut gizinya menjadi kurang. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Yang pertama kita pegang adalah Yang pertama kita pegang berarti kan sekarang udah fase MPASI ya Ibu ya. Berarti kalau sudah fase MPASI, yuk MPASI-nya memang berarti tidak ditambahin dengan produk susu atau turunannya. Produk susu atau turunannya berarti nggak perlu pakai butter, nggak perlu pakai keju. Biasanya ya entah itu ya butter, keju, atau pakai susu UHT. Maka kita bisa pilih nih bahan-bahan yang mungkin relatif lebih aman dikonsumsi sama anak kita. Apa sih? Ada ikan air tawar. Ikan air tawar itu dia sifatnya less alergik, jadi dia nggak, kayaknya jarang sekali sih yang alergi ke ikan air tawar. Kita bisa kombinasi dengan misalnya sayur mayur yang kayak vitamin C. Di masakannya kita bisa tambahin tomat. Jadi penyerapan zat gizinya, penyerapan protein hewaninya atau zat besinya bisa mudah diserap sama si bayinya. Tomat juga meningkatkan rasa umami nih. Jadi rasanya enak nih kalau misalnya diberikan ya. Jadi kita bikin listnya, balik lagi kita bikin listnya, kira-kira makan ini yang tidak less alergik gitu ya. Jadi kita bikin listnya, terus kita bikin menunya. Terus membujuk anak itu, sebenarnya gini, ada yang namanya still face eksperimen Ibu. Jadi anak itu nggak mesti kita yang mukanya berlebihan atau mukanya kita marah. Kita nyuapinnya mukanya datar aja dia. Gitu, dia udah ngerasa nggak nyaman karena biasanya dia akan ngelihat wajah ibunya yang happy itu seperti apa, itulah yang bikin dia senang. Jadi kalau nyuapin sebenarnya nggak perlu yang kayak ayo makan gitu, gitu. Kita pasang aja wajah yang ya wajah kita menyambut dia, wajah yang menyenangkan gitu ya, bukan wajah yang datar atau stres gitu. Itu sebenarnya bisa membujuk anak kita. Kalau misalnya kita saat itu belum bisa, maka memang salah satunya harus ada support system. Nggak bisa kita aja misalnya. Ajak ayahnya yang terlibat, atau mungkin kakaknya, atau mungkin orang di rumah yang bisa diajak kompromi ya, disuapinnya seperti apa. Nanti kita lihat respon si anaknya. Yang kedua, boleh kok diajak makan sendiri, ajarin makan sendiri. Suap-suapan itu bisa loh ngebujuk. Adek pegang sendoknya, dia pegangin nih, kita pegangin tangannya kan, Bunda disuapin Bunda, gitu. Dia punya, aku punya kontrol ke ibuku nih, terus jadi seru nih gitu. Sekarang gantian ya Bunda yang nyuapin adek, gitu. Jadi bergantian seperti itu. Atau kalau kayak makanan yang misalnya bisa digigit, kadang sering ya kita kayak bukan buat mainan sebenarnya, mohon maaf ya, maksudnya kita gigit makanannya terus kayak gini, gitu. Kita suruh dia gigit dari mulut kita, jadi kayak gitu kan misalnya. Itu sebenarnya bisa mencontohkan, ini makan nih bisa bikin aku happy dan ibu juga happy gitu. Seperti itu, Bunda. Oke, membujuk anak ya. Jadi cara-caranya supaya kitanya happy duluan dulu ya. Baik. Oke, kalau untuk terkait alergi tadi berarti kita harus ngelis juga ya. Tadi sarannya adalah untuk ikan bisa ikan air tawar. Ikan air tawar itu macam kembung, lele, patin gitu ya? Lele, nila, ya. gurami, ya. belut juga bisa. Lele gizinya lebih tinggi daripada salmon katanya ya?
Kalau kalorinya masih tinggi salmon, Masih tinggi tapi salmon. nggak kalah, Nggak omega kalah ya. 3-nya nggak kalah sama si salmon. Ya, 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 oke, bisa dicoba ya. Anak saya juga doyan banget lele. Sama anak saya juga. Murah meriah, sekilo dapat banyak. Bener Siap, banget. oke. Jadi ini kita akan buka sesi terakhir. Udah ada yang bertanya ya, udah resen. Cuma dua, baik. Cuma dua. Nah ini kita ada Mbak Anggraini Ginting dan Mbak Filza Biancas Risia. Yang lain ya mohon maaf hanya dua saja ya untuk yang kali ini. Silahkan Mbak Anggraini, ada pertanyaan bisa di-unmute. Terima Iya. kasih Mbak Moderator. Terima kasih dokter buat banyak informasi yang udah di-sharingkan. Saya mau bertanya terkait makanan terkait MPASI yang udah diinfokan, yang ramah lingkungan. Nah, di lapangan, di pasaran sekarang sering sekali banyak makanan-makanan yang kayak misalnya kita kan penting banget memberikan daging buat anak. Salah satunya kan ayam gitu ya. Tapi di lapangan ternyata kan banyak banget ayam yang udah resep gitu ya. Maaf, meskipun kita belinya ayam kampung, yang katanya ayam kampung, tapi kebanyakan itu makanannya mungkin makanan, kalau di sini bilangnya dikasih makan pelet atau Makan apa, ya. gitu. Jadi kan tetap aja sebenarnya itu kita kita membeli dengan harga yang di atas ayam potong, tapi ternyata banyak kandungan-kandungan yang kurang baik juga ternyata di dalam gitu, karena diberi makan yang ya entahlah namanya sudah dijual dengan mengharapkan keuntungan gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya kita supaya kita tetap bisa memberikan makanan yang sehat untuk kita sajikan buat anak kita gitu. Terus satu lagi dokter mau tanya nih, saya yang satu lagi, sebenarnya kalau masalah GTM enggak gitu. Cuman kalau diberikan makanan-makanan yang seperti ada tekstur jelly kayak misalnya agar-agar, tahu yang kayak gitu, dia nggak mau. Itu kira-kira kenapa ya? Apa saya yang menyajikannya kurang, tapi dibilang kurang enak, dia mencoba pun nggak mau gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Anggraini. Boleh mau saya ulang lagi atau pertanyaan sudah nangkep Bu Dokter? Sudah dicatat ya? Oke, silakan Bu Dok. Ya, baik. Ini terkait dengan ramah lingkungan ya. Jadi memang PR kita sekarang, mungkin Mbak Rona sama Mbak Lia lebih paham, lebih pintar saya karena saya ilmunya masih sedikit tentang climate change atau berhubungan dengan industri makanan yang ramah. Sebenarnya gini, memang agak susah untuk memperoleh bahan pangan yang tidak diproduksi massal atau ya seperti itu ya. Jadi organik gitu ya, gitu juga ya berarti. Sebenarnya kalau pakai bahan ayam yang biasa pun, bukan ayam kampung ya, itu pun sebenarnya tidak jadi masalah. Karena yang dipentingkan di sini adalah tersedia lokal, kita masaknya dengan baik, tadi ya dimatangkan dengan baik, dan tidak terpaku pada satu bahan tersebut. Salah satunya memang kalau misalnya kita mau melawan si produksi-produksi yang massal seperti ini adalah ya kita variasi. Nggak mesti harus ayam terus, mungkin kita bisa ada ikan, atau kita bisa peroleh teri basah yang segar, atau kemudian dikombinasikan dengan tadi ya tahu, tempe, dan sebagainya. Tapi tidak menjadi kemudian yang organik tuh selalu akan jadi ramah lingkungan, atau yang organik itu kemudian menjadi lebih unggul, enggak. Karena kalau dilihat dari komposisinya, yang kayak pestisidanya atau bahan-bahan yang dari pelletnya itu sebenarnya hampir sama aja kok antara si yang ayam kampung atau ayam yang kalau yang sekarang ada yang namanya ayam yang diperoleh liar ya, jadi yang apa namanya cage, jadi nggak dipelihara di dalam kandang gitu. Itu ada yang seperti itu, saya kurang paham yang seperti itu. Tapi kalau yang ayam kampung sama ayam biasa, broiler gitu ya, ayam broiler itu dia pestisidanya ataupun gizinya itu nggak, hampir sama aja kok. Jadi nggak ada yang unggul banget di atas tuh, enggak. Jadi silahkan dikonsumsi, divariasikan. Jadi kita tidak tergantung pada satu ayam terus atau daging terus. Jadi kita bisa variasikan dengan yang lainnya. Terus terkait dengan tekstur, anaknya misalnya tidak mau mencoba, sebenarnya gini, pada satu jenis makanan itu bisa 15-20 kali paparan baru si anaknya mau menerima, atau bahkan bisa lebih, bisa sampai 25 kali paparan. Jadi ketika anaknya saat itu tidak mau, maka tidak perlu dipaksa kayak, kok nggak mau sih, enak tahu gitu misalnya. Atau
dia kan udah besar, kok nggak mau makan ini sih gitu. Oh nggak mau, jadi kita menghormati, oh nggak mau, oke sudah, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau membujuk dia untuk mencoba, Dek, ibu siapin ini di piring. Ada namanya caranya, jadi seperti ada tekniknya namanya love it, learn it, like it. Dalam satu piring, kita sediakan makanan yang mau dia pelajari. Tadi misalnya tahu ya, kita sajikan bareng sama makanan yang dia sukai. Misalnya makanan yang dia sukai apa ya? Kentang gitu misalnya, kentang goreng. Terus ada makanan yang dia cintai, emang betul-betul dia nggak bakalan nolak makanan itu karena dia suka banget sama makanan itu. Di satu piring itu, bilang, Dek, ibu punya ini. Adik coba ya dimakan. Kalau misalnya belum mau, tidak apa-apa, tapi dicoba dulu. Kalau tidak mau, ibu nggak maksa, tapi dicoba dulu. Bisa dibarengin sama makanan yang dia sukai. Itu salah satu teknik untuk mengenalkan makanan yang saat itu anak belum mau. Tapi paparannya banyak, bisa lebih dari 20 kali. Baik. Sangat baru saya tahu saya juga soal love it, learn it, dan like it gitu ya. Berarti antara yang suka banget gak bakalan ditolak, yang agak-agak suka dia lumayan, sama yang baru banget dia mau coba ya, itu bisa dicoba. Silahkan Mbak Anggra ini. Baik, 2 pertanyaan sudah selesai. Terima kasih Bu Dokter. Kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Filza. Ada di tempat Mbak Filza? Masih di mute Mbak Filza? Oke, selamat sore. Terima kasih Mbak Lia dan juga Dokter Diah Arum. Saya izin bertanya. Jadi di usia 4 bulan, bayi saya ada defisit berat badan 200 gram. Lalu dokter anak menyarankan untuk mulai MPASI dini. Pertanyaan saya yang pertama, tadi kan syarat MPASI itu siap secara enzimatik, motorik, dan psikologis. Kalau dari motorik sih saya lihat lehernya sudah cukup tegak. Cuma pertanyaan saya, bagaimana dari sisi enzimatik, dari sisi pencernaannya? Karena memang di bulan pertama anak saya lahir tuh ada masalah dengan pencernaannya ya. Ada kayak kembung gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau memang boleh MPASI, porsinya itu apakah disamakan dengan yang 6 bulan atau dikurangi sedikit? Seperti itu. Terus mungkin pertanyaan saya yang terakhir, saya kan working mom ya, saya juga lagi menyiapkan diri nih untuk MPASI dini. Kira-kira bagaimana ya mensiasati dalam menyiapkan makanan? Karena saya kepikiran higienitasnya nanti kalau misalnya saya taruh kulkas lalu saya keluarkan, itu higienitasnya gimana? Terus habis itu apakah nutrisinya berkurang ketika saya panaskan, sama seperti ASI? ASI kan ada takarannya ya, tidak boleh lebih dari 4 hari di dalam fridge gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke. Silakan Bu Dokter. Baik, pertanyaan yang terakhir dulu. Kalau untuk MPASI, kalau kita siapin untuk working mom, baik lagi tipsnya, siapin dulu menunya seperti apa, yang tidak memberatkan dan tidak membuat ibunya jadi kayak pressure banget nih harus nyiapin kayak gini. Ya, jadi bikin menu yang mudah, bisa ibu masak, bisa ibu yakin nih yang ibu siapin ini oke. Itu ya, dibikin menunya dulu, lalu siapkan di pagi harinya. Pagi hari disiapkan, sudah siap, sudah matang, boleh dilumat langsung, tidak apa-apa. Terus dipisahkan per porsi, ditaruh di wadah yang tertutup. Makanan itu dipanaskan karena sudah dipisahkan per porsi, jadi dipanaskan hanya 1 kali untuk 1 kali makan itu. Jadi tidak ada pemanasan berulang, paling dipanaskan hanya 1 kali itu aja ya, bukan dipanaskan, dihangatkan berulang itu jadi 1 kali. Lalu nilai gizinya pasti akan berkurang, jelas akan berkurang. Tapi sebenarnya kita memotong-motong makanan pun, kita mengubah bentuk makanan pun, itu nilai gizinya biasanya akan berkurang. Jadi untuk meminimalisir dia berkurangnya jauh, itu dengan dipisahkan per porsi. Maksimal kalau untuk makanan matang sebenarnya tergantung dari bahan yang ada di dalamnya ya. Kalau misalnya ikan-ikanan gitu mungkin agak lebih cepat. Tapi kalau kita bisa siapkan per hari, ya udah berarti masak pagi untuk 1 harian itu. Jadi maksimalnya 24 sampai 48 jam, 2 hari kalau untuk makanan matang. Seperti itu. Terus ya, MPASI dini ini sifatnya khusus Ibu Mbak Filza. Jadi kalau memang disarankan oleh dokter untuk memulai MPASI dini, saya menyarankan untuk tanya lagi ke dokter seberapa banyak sih yang harus disiapkan. Karena kalau MPASI dini di usia di bawah 6 bulan kan tetap si ASI-nya nih masih tetap punya dominan banyak ya, atau ASI atau supornya ini masih dikonsumsi nih sama anaknya. Jadi kalau kita misalnya ngasih MPASI ini, tanyakan ke dokter, kira-kira saya harus butuh kasih makan adik berapa kali nih sehari. Mungkin ada yang butuh 1 kali aja, atau mungkin 2 kali makan. Seperti itu. Jadi memang tergantung dari kondisinya. Kalau tadi defisitnya misalnya 200 gram, terus mungkin bisa dimulai dari 2 kali makan aja dulu, sementara full lainnya masih bisa dari si ASI ataupun misalnya mengkonsumsi support. Terus apalagi tadi? Enzimatik, persiapan Oh ya,
sebenarnya kalau misalnya dilihat dari persiapan enzimatik, di usia 4 bulan itu memang sudah relatif lebih siap, Mbak Filza, dibandingkan misalnya kita ngasih MPASI gini di usia 1 bulan misalnya. Tapi yang perlu dicatat itu adalah yang pertama, tidak boleh memberikan bayam-bayaman. Bayam itu setahu saya kalau misalnya di bawah 6 bulan itu cukup high risk untuk diberikan ke bayi. Terus mungkin yang sifatnya seperti seafood itu agak ditunda dulu, mungkin setelah di fase 6 bulan ke atas. Karena kalau kita berikan di bawah 6 bulan, dia punya resiko buat jadi alergi. Seafood dan bayam ya. Jadi bisa diberikan mungkin telur atau unggas atau tadi ikan air tawar, baru kemudian lanjut ke si seafood, si ikan laut itu nanti setelah di atas 6 bulan. Jadi ada bayam atau makanan-makanan yang kayak bergas kayak si kol itu sebaiknya nanti dulu diberikan. Kalau mau kasih sayuran kayak labu-labuan, labu kuning, labu siam, bisa diberikan. Seperti itu, Mbak Filza. Sangat lengkap ya, 3 pertanyaan terjawab semua, dan alhamdulillahirobbilalamin kita sudah di ujung acara. Tapi sebelum kita ada pengumuman terkait terkait pemenang, nanti kita foto dulu. Dari sebelum kita tutup ke foto dan juga pengumuman pemenang, Dokter Dia mungkin ada sedikit closing statement dulu. Oke, baik. Intinya kalau untuk MPASI yang bergizi, jangan khawatir makanan yang ada di rumah, makanan keluarga yang kita bikin dengan cinta. Bismillah, tiap bikin kita pakai doa, itu akan nilainya akan lebih nyampe ke hati dan perutnya si anak, dibanding kalau kita khawatir berlebihan, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Jadi yuk kita bikin MPASI. Semangat. Semangat. Baik. Terima kasih banyak Dokter Dia atas waktunya. Saya lanjut. Terima kasih sih. Cukup lah berarti gitu ya. Kalau dari saya terima kasih banyak ya buat Bu Dokter Arum, Mbak Lia, para peserta webinar yang sangat antusias sekali gitu kan. Karena kehadiran teman-teman di sini juga kan, jadi kita sama-sama membuka wawasan gitu ya. Semangat kitanya jadinya kan belajarnya. Terima kasih juga Mbak Rona, Mbak Lia, dan sama-sama. semuanya. Baik, saya tutup mungkin ya. Alhamdulillahirobbilalamin, webinar yang sudah selesai, semuanya dapat hadiah, walaupun bukan hadiah utama, tapi hadiah ilmu. Nanti terima kasih banyak untuk Bu Dokter Dia atas ilmunya. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Rona sudah mengadakan acara ini yang bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan juga bisa belajar langsung soal MPASI ya, praktek. Dan kalau mungkin ada tanya-tanya mau yang lain, mungkin bisa ikutan webinar atau DM Dokter Arum mungkin di Instagramnya ya. Iya bisa. Baik, sebagai moderator, saya Amalia Veronisa mohon maaf jika ada kesalahan. Dan memang kesalahan punya manusia ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat di tengah pandemi ini, tetap sehat, rezekinya juga lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Bu Dokter. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya, happy weekend semuanya.